Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang kerajinan bahan lunak. Materi kita yang akan kita pelajari yaitu tentang bab 1, kerajinan bahan lunak. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerajinan bahan lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak alam maupun buatan. Kemudian kita akan melihat proses produksinya dari kerajinan bahan lunak alam. Oke, mohon diperhatikan baik-baik. Ini ilmu yang bermanfaat. Kalau memang perlu dicatat, silakan dicatat. Ya, di situ ada perintah amati gambar di atas. Coba teliti dengan seksama. Apa bahan yang digunakan? Manakah yang termasuk bahan alam atau buatan? Apa kesan yang kamu dapatkan? Ungkapkan pendapatmu, baik secara lisan maupun tertulis. Kalau ini pendapat ini jawabannya bisa dijawab di kolom komen di bawah deskripsi. Buat nama dan kelas. Di situ ibu akan melihat siapa saja yang komen dan siapa saja yang mengungkapkan pendapatnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi, yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Terbagi menjadi 2, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Kita tahu bahwa bahan lunak alami itu bahan yang didapat dari alam, dapat diperoleh dengan mudah dan murah, seperti tanah liat, kulit, serat alam, dan sebagainya. Kemudian ada lagi bahan lunak buatan, bahan yang terbuat dari kimia atau buatan manusia. Bahan lunak buatan biasanya lebih mahal ya dari bahan alami, seperti gips, lilin, sabun, dan plastisin. Oke, kita akan mempelajari bagian B, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama kita akan kupas tentang bahan lunak alami. Bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bisa kita lihat di samping kanan, itu gambar A ada gambar tanah liat, gambar B floor clay. Floor clay ini adalah tepung ya, adonan tepung. Yang C ada kulit, yang D ada getah nyatu, dan yang E bubur tisu. Bubur tisu ini bisa juga dengan bubur kertas. Kita lanjut ya. Kemudian bahan lunak buatan, bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Kita bisa lihat gambar di bawahnya ya. Yang A itu ada polymer clay, yang B itu ada gips, yang C itu ada fiberglass, yang D itu ada sabun. Sabunnya merek apa itu terserah ya. Sabun batang boleh. E ada gambar lilin merah putih terserah. Kemudian ada parafin. Lanjut ya. Kita lanjutkan ke bagian C tentang proses produksi kerajinan bahan lunak. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu syarat perancangan kerajinan bahan lunak. Harus memperhatikan yang pertama kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur. Kemudian ada kenyamanan atau comfortable, yaitu
Benda harus menyenangkan dan memberi kenyamanan pada pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya, jadi kan untuk memudahkan. Kemudian yang ketiga adalah keluasan atau flexibility, di mana benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatominya atau ukuran kaki manusianya, tentu. Kemudian yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai. Tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Kan berbahaya kalau dia tercampur dengan makanan kita masuk ke dalam tubuh kan. Kemudian ada keindahan atau estetik, mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat lihat beberapa bentuknya, hiasannya, atau ornamen, dan bahan bakunya. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang kerajinan keramik. Kerajinan keramik kita tahu bahwa bahan dasarnya adalah tanah liat. Ada beberapa teknik dalam pembuatan keramik ini. Yang pertama adalah teknik pijit tekan. Di gambar bisa kita lihat di mana teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Kemudian yang kedua ada teknik pilin, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Kemudian yang ketiga adalah teknik lempengan, di mana teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik ini berbentuk persegi atau silinder. Kemudian kita lanjut yaitu teknik cetak. Teknik cetak, kita tahu bahwa teknik cetak ini dia menggunakan sebuah acuan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ini ada dua. Yang pertama teknik cetak kering dengan teknik tekan press, dan teknik cetak basah dengan teknik cor. Kemudian berikutnya adalah teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki yang disebut dengan kick wheel dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Kemudian berikutnya kita masuk ke kerajinan kulit. Kerajinan kulit, bahan-bahannya ada di situ. Di gambar kita lihat ada kulit seperti domba, sapi, dan kerbau. Kemudian ada zat warna. Alat yang digunakan di samping adalah ada pahat, kemudian ada plong, pembolong kulit maksudnya, mesin jahit, gunting, jarum untuk kulit. Kemudian berikutnya produk kerajinannya pasti semuanya di rumah anak-anak ibu semuanya punya, seperti tas, sepatu, kemudian gunungan wayang kulit. Nah, kalau gunungan wayang kulit itu pasti tertentu orang yang punya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kerajinan adonan tepung atau flour clay. Bahan-bahan yang digunakan adalah tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu,
kemudian lem putih atau lem fox, semprot clear, dan cat akrilik. Bahan pendukungnya biasanya tergantung dengan model ya, tergantung dengan apa yang mau dibentuk. Kalau seperti bisa ibu contohkan, yaitu peniti bros, gantungan kunci, dan magnet, itu bebas, terserah sesuai dengan apa yang mau dibuat. Alat yang digunakan dalam kerajinan folklore ini, yang pertama adalah baskom, tentunya untuk tempat ya, mangkok, ada plastik, kemudian spatula, kemudian ada triplex, kemudian ada sendok. Selanjutnya produk kerajinan hasilnya, kita bisa lihat di situ bermacam-macam bentuk dengan bahan dari folklore. Selanjutnya proses pembuatannya. Oke. Pertama, semua tepung dicampur dan dilumuri air. Kemudian adonan diaduk hingga kalis, hingga tercampur ya. Kemudian adonan yang sudah jadi, tetesi warna makanan dan aduk hingga rata. Kemudian adonan setelah diwarnai udah kayak gini bentuknya ya, sudah berwarna, udah bermacam-macam. Kemudian bentuk adonan sesuai selera. Misalnya gantungan kunci berbentuk anak-anak, semprot clear agar kilap dan awet. Oke. Kemudian kita melanjut ke kerajinan getah nyatu. Bahan-bahannya tentu yang paling penting itu adalah getah nyatunya. Kalau kita membuat kerajinan getah nyatu tapi nggak ada getah nyatunya, ya nggak bakalan jadi. Pertama yaitu getah nyatu yang pasti, 2 air rebusan. Yang ketiga pewarna atau pewarna sintetis, baik pewarna alam maupun sintetis ya. Kemudian berikutnya alat pembuatan, ada gunting, ada sendok, ada botol, kuas, dan papan. Produk kerajinan hasilnya bisa dilihat itu adalah kapal-kapal ya, kapal perang. Oke, kerajinan getah nyatu. Prosesnya, yang pertama getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Kemudian ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. Kemudian getah yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Terus setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Kemudian getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Contoh ini karya gantungan kunci. Perlu diketahui bahwa getah nyatu ini adalah tanaman khas dari Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Pangkalan Bun di Kecamatan Tengkiling, Palangkaraya. Oke, selanjutnya kerajinan bubur tisu. Bubur kertas pun sama. Bahan-bahannya tentu tisu, air. Itu kerajinan bubur tisu ini cukup mudah ya, karena ada bahannya di sekeliling kita. Produk kerajinannya ini seperti tempat, ini kan tempat ya, tempat pensil, bisa tempat bunga, tempat pena juga bisa. Oke, sumber materi ini terima kasih kepada Suci Paresti dan kawan-kawan 2019 dengan buku prakarya Jakarta dari Kemendikbud. Oke, untuk tugas silahkan bergabung melalui Google Form yang linknya ibu kirim melalui Google Classroom. Yang pasti jangan lupa klik subscribe, like, and share, dan dukung channel Militrian. Semoga ilmunya bermanfaat, dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.